Kenapa cap gome di Nusantara berbeda dengan aslinya di Tiongkok? Kenapa di Indonesia dan Malaysia ada atraksi tatung dan atraksi kebal? Istilah cap gome berasal dari bahasa Hokkien yang berarti malam ke-15. Istilah ini umum digunakan oleh Tionghoa Indonesia dan Malaysia. Di Tiongkok, nama yang umum adalah Festival Lampion. Perayaan Cap Gomeh telah dilakukan sejak abad ke-7 Masehi pada masa dinasti Han di Tiongkok, terutama saat migrasi masyarakat Tionghoa ke wilayah bagian selatan Tiongkok. Perayaan diadakan bersama oleh raja dan masyarakatnya pada malam tanggal ke-15 bulan pertama penanggalan Tionghoa. Para petani memasang lampion berwarna-warni di sekeliling ladang untuk mengusir hama dan menakuti binatang-binatang perusak tanaman serta memperindah pemandangan. Selain itu, diadakan pertunjukan musik dan barongsai untuk memeriahkan perayaan. Namun beda halnya dengan komunitas Tionghoa di Indonesia dan Malaysia. Selain pertunjukan musik dan barongsai, mereka juga mengadakan atraksi tatung atau atraksi kebal yang membuat tradisi ini unik dan berbeda dari tanah asalnya. Berawal dari kedatangan orang Tionghoa dari Guangdong yang diminta oleh Kesultanan Palembang untuk bekerja sebagai penambang timah di Bangka Belitung. Perlu diketahui, orang Hakka sangat terampil dalam pengairan, pemisahan benda, untuk mengambil mineral tanah yang diperlukan, yang kala itu belum ada teknologi yang bisa melakukannya. Mendengar hal itu, Kesultanan Sambas dan Panembahan Mempawah tertarik mendengar kesuksesan Sultan Palembang. Pada tahun 720, mereka pun mendatangkan orang Gua Tionghoa ke Kalimantan untuk bekerja sebagai penambang emas dengan syarat pembagian hasil 70-30, yang mana 70 untuk kesultanan dan 30 untuk penambang Tionghoa. Selain itu, kerajaan juga mengambil keuntungan dari pajak dan suplai makanan buat pekerja Tionghoa ini. Mereka kebanyakan di pekerjaan di daerah Monterado dan Mandor. Kedatangan orang-orang Tionghoa ini awalnya kebanyakan laki-laki. Hal ini menyebabkan terjadinya asimilasi atau perkawinan campur antara orang Tionghoa dan orang Monterado dan Mandor yang kala itu dihuni oleh orang Dayak Kanayaten. Tahun 1740 gelombang kedua, kedatangan orang Tionghoa secara besar-besaran ke Mandor, dan dari sinilah terbentuk kongsi-kongsi kecil Tionghoa. Ada sekitar 14 kongsi yang nantinya akan bergabung menjadi Federasi Lanfang. Dalam federasi ini sistem pemerintahan terbentuk, mereka memiliki pemimpin sendiri, prajurit bahkan mata uang sendiri. Awalnya Panembahan Mempawah membiarkan Federasi Lanfang berdiri, perlu diketahui, berdirinya Federasi Lanfang adalah untuk menghentikan perselisihan antara kongsi-kongsi Tionghoa, yang tentu saja merugikan Panembahan karena hasil emas yang tidak stabil akibat perseteruan yang terus berlanjut antara kelompok atau kongsi Tionghoa. Maka dari itu, pendirian Federasi Lanfang oleh pendiri pertamanya, yaitu Lo Van Fak, diapresiasi Panembahan Mempawah sebagai langkah maju untuk kestabilan dalam pertambangan emas. Namun seiring perjalanannya, kekhawatiran mulai terjadi di pihak Panembahan melihat semakin besarnya Federasi Lanfang. Seakan sebuah negeri di dalam negeri, belum lagi muncul boykot untuk membagi hasil pertambangan ke Panembahan karena pihak Tionghoa merasa dirugikan, apalagi sebagian dari mereka mengelola tanah mereka sendiri setelah perkawinan dengan penduduk lokal. Hal ini memicu perselisihan. Di satu sisi, Panembahan Mempawah ingin hasil pertambangan tetap 73, karena pembiayaan kehidupan orang Tionghoa dan fasilitas federasi juga dibiayai oleh Panembahan. Di sisi Tionghoa, mereka merasa pembagian itu terlalu besar. Belum lagi mereka diharuskan membayar pajak kerajaan, apalagi ada dari mereka yang menambang hasil dari tanah mereka sendiri dari hasil perkawinan dengan penduduk lokal. Dari sini muncul gesekan-gesekan kecil antara Federasi Lanfang dan Panembahan Mempawah. Pada hari ke-15 penanggalan Cina, yang mana hari Cap Gomeh atau Festival Lentera, dari sinilah munculnya atraksi tatung dan kebal. Hal ini dilakukan untuk menyerang psikologis prajurit Panembahan agar berpikir dua kali untuk melakukan permusuhan dengan kelompok Tionghoa. Dan praktek ini dilakukan terus-menerus setelah Tahun Baru Cina. Selain efektif untuk meredam pertikaian, hal ini juga dianggap baik agar tidak terjadi peperangan antara kedua belah pihak. Berbeda halnya dengan Mempawah, kongsi Tionghoa di Sambas yaitu kongsi Sam Tiao Kiu memiliki hubungan yang baik dengan Kesultanan Sambas. Bahkan dikabarkan Kesultanan sering membantu mereka melawan rival mereka, yaitu kongsi Taikong atau Takang Kongsi di Monterado.
Kembali ke Mempawah, acara Cap Gomeh yang diiringi atraksi tatung dan kebal mulai menjadi kebiasaan. Hal ini dilakukan setiap tahunnya setelah Tahun Baru Cina hingga tahun 1884. Belanda menghancurkan federasi ini. Liu Ahsin, pemimpin terakhir, Federasi Lanfang tewas di tangan Belanda. Pasca kejatuhan Lanfang, banyak penduduk Tionghoa mulai menyelamatkan diri ke Singkawang, Sarawak, Jawa, Singapura, dan lain-lain. Dan hingga saat ini, sebagian dari mereka masih melakukan atraksi serupa yang telah beralih fungsi menjadi sebuah tradisi dan kearifan kebudayaan masyarakat Tionghoa dalam melengkapi keanekaragaman budaya Nusantara.